mata kuliah. Mata kuliah kita itu pada pertemuan ke-13, 2 pertemuan terakhir. Minggu depan insya Allah itu adalah kuliah pengganti ya, minggu pengganti dilaksanakan di jam yang sama gitu. Saya harap biar kita nggak repot. Hari Senin juga kita mulai jam 8. Tuh, biar rutin per minggu gitu ya. Minggu depan kuliah pengganti. Kemudian minggu depannya lagi insya Allah akan diadakan ujian akhir semester. UAS silahkan dipersiapkan dengan matang UAS yang akan dijalankan 2 minggu lagi. Oke, hari ini kita akan membahas mengenai integral. Lanjutan dari atau merupakan jadi sesi UAS ini dan bab integral dan bab turunan, cuma 2 bab. Nah, sekarang kita bab yang keduanya yaitu tentang integral. Secara umum integral itu terdiri dari 2, yaitu integral tentu dan integral tak tentu. Integral tak tentu itu adalah integral yang tidak mempunyai batas. Nah, jadi kalau kita punya integral fx dx itu sama dengan f besar R, atau di mana f aksen x, f besar aksen itu sama dengan fx. Jadi disebut juga integral merupakan antiturunan. Antiturunan dari suatu fungsi fx. Untuk definisi pengintegralan itu definisinya akan saya bahas di kalkulus 2. Nah, di kalkulus 1 ini cukup tahu dulu bahwa integral itu adalah antiturunan. Oke, terdiri dari 2 yaitu integral tentu dan tak tentu. Integral yang tak tentu mempunyai sifat yang pertama, integral C dikali fx, di mana C-nya ini merupakan konstanta, itu C-nya boleh keluar. Maka C dikali integral fx. Kemudian di sini, integral dari fx ditambah gx atau dikurangi gx plus minus gx, itu boleh kita pisah, integralkan dulu baru ditambah gitu. Boleh satu-satu. Kita integralkan fx dulu, terus kita integralkan gx dulu baru ditambah atau dikurang. Yang menjadi catatan di sini adalah perkalian dari suatu fungsi pada integral itu nggak bisa diintegralkan secara langsung. Kalau penjumlahan boleh kita integralin satu-satu, tapi kalau perkalian itu nggak boleh diintegralin satu-satu. Pada turunan, kalau kalian ingat, turunan dari fungsi yang dikali itu kan pakai rumus UV. U aksen V dikali V aksen U. Sedangkan yang pembagian U aksen V min V aksen U dibagi V kuadrat. Nah, pada integral ini, perkalian itu tidak ada rumus tetapnya, gitu. Tidak ada rumus tetap seperti perkalian dan turunan pada pada perkalian dan pembagian dari turunan fungsi. Nah, integral ini enggak, kalian harus menggunakan teknik turunan yang sesuai berdasarkan pada fungsi yang diintegralkan. Oke, kemudian di sini integral dari konstanta atau K di sini ya, integral K dx itu adalah Kx ditambah C untuk sifat yang ketiga. Kemudian integral X pangkat N dx itu adalah X pangkat N Nah, ini kalau kita lihat kalau turunan, misal turunan dari X pangkat N itu kan N dikali X pangkatnya kurang 1. Pangkatnya ke depan dikali. Nah, kalau integral dari fungsi X pangkat N itu adalah jadinya 1 per pangkatnya ditambah 1. Di sini kita punya N dikalikan X pangkat N tambah 1.
gitu, atau bisa ditulis seperti ini. Jangan lupa plus C. Setiap integral tak tentu pasti ada konstanta sembarangnya. Alasannya itu adalah kenapa selalu ada konstanta sembarang? Konsep dari integral itu adalah anti turunan. Sehingga kalau kita punya Kx ditambah C, kita turunkan, maka turunan dari konstanta kali X kan X-nya jadi pangkat 0. Jadi tinggal K. Ditambah turunan konstanta itu kan 0. Jadi karena turunan konstanta itu adalah 0, ketika kita mengintegralkan fungsi saja, kita mengintegralkan K saja, maka pastilah hasilnya itu ada Kx. Nolnya ini kan tidak tertulis, tidak dituliskan pada integral, maka akan selalu menimbulkan konstanta sembarang. Nih, buat informasi saya belajar konstanta sembarang tentang plus C-nya ini, waktu kuliah aja satu mata kuliah sendiri, satu semester sendiri gitu ya. Jadi betapa pentingnya plus C ini bagi anak matematika gitu. Jangan dilupakan bahwa integral tak tentu selalu ada plus C-nya. Di sini integral dari 1 per X dx, integral 1 per X itu ln X, kembali lagi anti turunan karena turunan ln itu 1 per X, maka integral 1 per X-nya jadi ln X. Integral sin itu minus cos, integral cos itu sin, integral secant kuadrat X itu tan X, integral secant X dikali tan X itu secant X plus C. Kemudian di bawahnya integral dari kosekan kuadrat itu minus kotangan X, integral kosekan kali kotangan X minus kosekan X, integral E pangkat X. Nah, jadi di sini sudah memuat semuanya ya, di mana yang trigono udah, yang logaritma udah, eksponensial udah. Karena sebenarnya sudah kita bahas di turunan, ingat saja bahwa integral itu merupakan anti turunan. Jadi kalau ln X turunannya 1 per X, maka integral 1 per X pasti hasilnya ln X. Oke, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Oke, jika tidak ada, kita lanjut dulu teorinya. Kayak pada yaitu pertama integral tak tentu ya. Latihannya nanti akan kita bahas, tapi sekarang teorinya dulu. Integral tak tentu yang nggak ada batas. Nah, yang kedua itu ada yang disebut dengan integral tentu atau integral yang mempunyai batas. Sebenarnya sifat-sifatnya tentu sama, tapi di sini ada sifat tambahan, yaitu pada batas integralnya. Apabila kita punya di sini integral dari A sampai A, itu artinya integral yang mempunyai nilai batas yang sama, maka hasil integralnya itu adalah 0. Kemudian integral apabila batasnya kita balik, jadi misal sebelumnya itu adalah integral dari A ke B. Ini sebelumnya dari A ke B. Kemudian A dan B ini kita balik, maka hasil integralnya akan sama namun minusnya. Jadi akan sama dengan minus dari integral B ke A. Nah, integral dari A sampai B konstanta itu adalah konstanta dikali batas atas dikurangi batas bawah. Integral dari fungsi yang dijumlah ini dengan berbatas yang sama, boleh kita pecah, kita integralkan satu-satu, baru kita tambah atau kita kurang dengan batas fungsinya. Jadi sama, integral konstanta kali fx, konstantanya boleh keluar, baru kita integralkan dengan batasnya. Integral, nah ini, integral
A sampai C fx, integral C sampai B fx, kalau ada batas atas dan batas bawah yang nilainya sama, maka ini bisa seperti dicoret gitu ya. Maka hasil integralnya adalah integral dari batas bawah A sampai B. Integral A sampai B fx dx. Oke, pada integral ini disebut dengan teorema dasar kalkulus ya, untuk mencari solusi dari suatu integral tentu. Jadi pada teorema dasar kalkulus yang 2, TDK 2 itu menyebutkan bahwa integral dari A sampai B fx dx itu sama dengan FB dikurangi FA, di mana F besarnya ini itu adalah antiturunan atau antiturunan dari F kecil. Jadi integral yang tak tentunya. Kalau F kecil bisa hasil ya diintegralkan hasilnya F besar, maka berdasarkan teorema dasar kalkulus 2 bahwa hasil integral tentu dari A sampai B fx dx itu sama dengan F besar B, berarti yang batas atasnya dikurangi batas bawah. Nah, ini dasar ya, namanya juga teorema dasar kalkulus. Nah, berarti ini memang teori dasar bahwa integral tentu itu adalah batas atas dikurangi batas bawah. Oke, agar lebih jelas, coba kita saling berdiskusi ya. Bagaimana dengan contoh soal yang ke-1? Nomor 1. Ini jadi pasti tanpa teknik dulu. Integral biasa semua. Oke, nomor 1 dulu. Ada yang mau cari? Coba Anggi Putri. Saya lagi di bandara, bentar ya, Bu. Oke. Mau kemana, Anggi? Saya nganterin mama saya, Bu. Oke, Arimbi dulu deh. Kalau gitu, Arimbi Trihapsari. Ya, Bu. Yang nomor 1 ini gimana kira-kira caranya? Integral dari X pangkat 3 ditambah X pangkat setengah. X pangkat sepertiga ya itu ya. Bener-bener X pangkat setengah. Gimana? Berarti ingat yang mana nih rumus integralnya? Halo? Yang KX plus C ya, Bu? Yang mana tuh integral dari, bukan. Integral biasa. Kalau kita punya integral X, berarti diapain tuh pangkatnya? Integral X pangkat N dx, berarti pangkatnya sama dengan 3. pangkatnya ke bawah, jadi 1 per pangkatnya ditambah 1 X, terus yang ini pangkatnya ditambah 1 plus C. Berarti kalau ini kita punya integral X pangkat 3, hasil integralnya apa? 1 per 3 plus 1. Ya, 3 plus 1, terus X. X pangkat 3 plus 1. 3 plus 1. Terus yang X tambah pangkat setengahnya berapa?
1/2 tambah 1 Setengah. Kan pangkatnya setengah. Setengah tambah 1, terus X setengah tambah 1 iya. Terus tambah C. ya plus C. Oke, sederhanakan. Berarti sama dengan 1/4 ya, X pangkat 4 ya, ditambah 1/2/3 setengah tambah 1 2 ya 3/2 3/2 ya X pangkat 3/2 ya plus C. plus C, atau yang 1/3/2 jadi berapa? Kalau per dibalik jadinya per 2/3 bawah ke atas ya, jadinya dibalik ditambah 2/3 X pangkat 3/2 plus C. Nah, ini reminder lagi ya, reminder lagi bahwa integral itu anti turunan gitu, terus penyelesaiannya itu jadi pangkatnya jadi 1/. Oke, terima kasih. Nomor 1 udah, yang nomor 2 integral tak tentu. Integral tentu yang ada batasnya. Yang ada batasnya, oke, sebenarnya ini udah kita kerjain tapi nggak lihat. Coba Iva Rizky Aulia. Iya, Bu. Kalau nomor 2 gimana tuh ngerjainnya? 4 integral 2-1. Oh, oke. Mau dikeluarin dulu konstantanya. 4 Iya. dikali integral 2-1, terus X ya, Bu. X. Oke. dx min 6 min 6 integral 2-1 integral 2-1 X kuadrat dx. X kuadrat dx. Oke. Terus kita integralkan lagi. Ya. Iya. Berarti 4 iya, 4 dikali 1/2 X 1/2. kuadrat. Ya. Integralnya di itu ya, Bu. Ya, jadi 2 min. batas. Ya, batasnya dari 2 sampai min 1. Terus min 6 min 6 1/3 X pangkat 3 ya X pangkat 3 batas 2-1. 2-1. Oke. Lanjutin. Berarti ini sama dengan 4 kali 4 dikali setengah 2/2 2/2 min setengah kali min 1/2. Nah, oke. Ini yang disebut dengan teorema dasar kalkulus ya. Jadi mungkin waktu SMA kalian dapat konsep, oh ini buat cara ngintegralinnya tinggal masukin aja batas atas kurang batas bawah. Nah, tapi sebetulnya hal tersebut merupakan dari teorema dasar kalkulus. Oke, dilanjutin lagi, Eva. Ya. Ya, Bu. Berarti
Yang Terus sepertiga ya. iya yang 6 min 6 sepertiga 2 pangkat 3 terus min sepertiga dikali min 1 pangkat 3. Ya, betul. Tinggal hitung, sederhanakan aja nggak apa-apa, atau 4 dikali 2 kuadrat berapa? 2 disederhanakan jadi Ya, 2 aja. tinggal 2 Min, ya, dikali keluar setengah. 2-nya. Terus ini, min 6 per 8 per ini 3. min 1 kuadrat, Min 1 per 2. min 1 per 2, Ya. kurang 6 kali, 8 per 3 plus ya, 1 per 3. oke. Berarti sama dengan 4 dikali 3 per 2 ya 3 per 2 kurang min 6 kali 3. 6 kali 3 sama dengan 6 min 18. 6 min 18 sama dengan Min 12. oke, thank you. Betul ya jawabannya. Kasih, Bu. Ini integral tak tentu yang teorema dasar kalkulus dulu gitu ya. Apa yang mudah-mudah dulu. Kita reminder tentang integral dulu. Oke. Terus ya, jawabannya sama tadi min 12. Terus yang ketiga akan saya skip dulu. Intinya sama seperti yang nomor 2. Kalau kita punya integral dari suatu fungsi ya tinggal diingat aja dikali 1 per pangkatnya nambah 1. Per pangkat nambah 1 dikali X pangkatnya nambah 1. Itu nggak akan saya bahas lagi, caranya sama. Tapi inti dari integral itu adalah pada teknik pengintegralannya. Jadi rumus dasarnya yang sudah kita bahas berlaku juga untuk yang ln, yang trigono, yang eksponensial, berlaku semuanya sama persis. Namun yang paling penting itu adalah bagaimana apabila kita menghadapi persoalan integral terdiri dari perkalian atau pembagian fungsi. Nah, cara mengintegralkannya tentu adalah menggunakan teknik pengintegralan. Oke ya, teknik pengintegralan intinya adalah kalau integral yang tambah kurang bagi gitu ya, tambah kurang aja dari fungsi 3 fungsi dasar, itu fungsi eksponen lah, fungsi biasa, yang polinom, X kuadrat, X pangkat 3, dan seterusnya, sama satu lagi fungsi logaritma yang sesuai rumus di atas, itu boleh diintegralkan secara langsung. Tapi kalau udah ada fungsi perkalian, misal ada polinom dikali integral gitu, atau fungsi apapun yang dikali intinya, maka lakukanlah teknik pengintegralan. Tahapan dari teknik pengintegralan itu secara umum, ingat ya ini secara umum, tentunya intinya integral ini bisa banget diapa-apain gitu ya. Soalnya tuh bisa banget, kadang pangkatnya beda dikit aja udah beda cara ngerjainnya. Nah, makanya ini secara umum teknik pengintegralan itu langkah pertamanya apabila kita ada, ingat ciri-cirinya itu adalah fungsi yang dikali atau dibagi. Dikali atau dibagi. Dia bukan merupakan fungsi dasar. Bukan bentuk fungsi sederhana, bukan bentuk fungsi sederhana yang ditambahkan atau dikurangkan. Ditambah atau dikurang. Kalau sederhana gampang, tinggal langsung integralin sekali gitu ya. Nah, tapi jika bukan bentuk seperti ini, ciri-cirinya itu adalah ciri-ciri yang menggunakan teknik pengintegralan. Jika bukan bentuk yang seperti ini, maka langkah pertama yang harus dilakukan itu adalah substitusi dulu.
substitusi itu ada dua. Ada dua, substitusi bagi integral tentu dan substitusi bagi integral tak tentu. Nah, kemudian apabila setelah substitusi ternyata dia tidak bisa, intinya tidak bisa, baru lanjut ke teknik pengintegralan yang lain. Itu ada teknik pengintegralan parsial, ada dekomposisi fraksi parsial, ada satu lagi adalah manipulasi integral. Manipulasi. Sebenarnya key point-nya di sini gitu. Jadi ngelihat integral jangan pusing dulu, tapi lakukan ini. Yang pertama pasti substitusi gitu ya. Kalau substitusi nggak bisa, baru kita mikirin ke teknik yang lain. Jangan dibalik. Oh ini pakai apa ya? Substitusi atau parsial ya? Nggak mungkin gitu. Tapi substitusi dulu. Kalau nggak bisa baru ke yang lain. Ada satu kemungkinan lagi, kalau disubstitusi nggak bisa, mungkin emang kalian yang nggak bisa gitu ya. Kalau itu beda kasus. Itu artinya harus belajar lagi. Tapi maksud tidak bisa di sini adalah memang tidak bisa dilakukan substitusi gitu ya. Bukan tidak bisa dikerjain. Bukan kalian yang nggak bisa ngerjain gitu ya. Oke, di sini pertama kita bahas satu-satu. Kita bahas dulu tentang substitusi dulu. Substitusi pertama untuk yang tak tentu, bentuknya adalah kita misalkan U fungsi yang di dalam, biasanya fungsi yang lebih ribet gitu ya. Ciri-cirinya kita misalin U fungsi yang lebih ribet, U GX adalah fungsi terdiferensialkan yang daerah nilainya berupa selang I dan F kontinu pada I, maka intinya di sini integral dari f GX dikali G aksen X dx itu adalah integral FU DU. Ciri-cirinya seperti apa gitu, fungsi perkalian yang kalau bisa disubstitusi dan tidak disubstitusi. Biasanya, bukan biasa, pasti fungsi yang bisa disubstitusi itu adalah fungsi yang memuat turunan di dalam integralnya. Nah, jadi di sini nih, misal kita punya integral f dari GX kali G aksen X. Ada turunan pakai dalam F. Nah, akan kita dapatkan U aksen sama dengan G aksen X. Sehingga integral dari F GX dikalikan G aksen X dx itu sama dengan integral F yang GX-nya berubah jadi U, integral FU. Yang G aksen dx-nya berubah jadi U aksen atau DU. Ya, G aksen X DU. DU-nya itu G aksen X dx. Ya mungkin saya hanya mereminder ya, beberapa guru di sekolah SMA itu menuliskan integral dengan substitusi itu, jadi dia gimana ya nulisnya. Jadi misal ini, saya punya integral X dikali X kuadrat pangkat 1000, gitu misalnya dx. Nah, jadi misal U sama dengan X kuadrat, DU sama dengan 2X dx. Atau jadinya kan di sini DU per dx sama dengan 2X. Gimana ya yang, atau jadinya X sama dengan DU per dx dikali setengah gitu ya. Nah, jadi ini diganti X-nya jadi integral setengah
du per dx dikali x kuadrat kali dx. Terus ntar x-nya hapus. X-nya hapus, U-nya baru dia ganti jadi setengah U du. X kuadratnya kan U, baru dia ganti. Nah ini saya tidak menyalahkan secara hasilnya pasti sama aja, tapi penulisan kurang tepat. Karena ini jadinya nanti kalian pabiliut itu apa ya bahasa Indonesianya? Nanti kalian ketukar kalau mengerjakan integral yang advance lagi, terutama di kalkulus 2, kalkulus 3 yang membahas integral dari fungsi lebih dari satu variabel. Tuh. Jadi di sini dibiasakan begitu dari awal dibenerin dulu gitu. Penulisan ini tidak tepat walaupun hasilnya pasti sama tapi penulisannya salah karena apa? Akan ada gabungan. Nanti yang secara advance kalian bingung sendiri ketika mengerjakan integral yang mempunyai lebih dari satu variabel. Mungkin ini masih gampang karena masih cuman X aja. Nanti kalau ada X, Y, Z gimana? Atau kalau ada 10 variabel, biasanya kan polis nggak cuma satu gitu ya. Perusahaan asuransi kan pasti rugi kalau polisnya cuma satu. Nanti kalian akan dibiasakan dengan fungsi multivariabel, terutama untuk yang semester 5 ke atas gitu. Nah, jadi penulisan seperti ini kurang tepat. Biasakan di awal bahwa menulis integral yang diintegralkan terhadap X. Jadi gini ya, integral yang diintegralkan terhadap X konstan gitu. Semuanya di sini adalah fungsinya fungsi X. Ketika kita ubah, kita pengen ubah ke dalam bentuk U, konstan, semuanya juga di sini fungsinya fungsi U. Kalau ini kan campur-campur, ada DU, ada DX, ada fungsi X. Nah ini integralnya fungsi terhadap U atau X gitu. Jadi kurang tepatnya di situ. Ya, diluruskan dulu. Yang biasa nulis seperti ini, biasakanlah gitu. Kita yang bengkok-bengkok ini ya, yang kurang tepat, nah kita tepatkan dulu. Walaupun lebih ribet di awalnya, tapi kelama-kelamaan kadang nggak usah nulis langsung ininya bisa gitu. Langsung ditransformasi ke bentuk FU, nggak usah nulis U sama dengan apa, DX-nya apa gitu, bisa langsung. Pengalaman ya, pengalaman lama-lama juga yang tadinya mungkin empat baris gitu, jadi cuma satu baris bisa ngerjain integral yang tak tentu itu. Nah, kemudian bedanya dari integral di sini G aksen continue pada nilai U sama dengan GX. Nah, maka integral f GX G aksen X DX itu sama dengan integral GB. Penulisan materinya atau penulisan teorinya tidak terlalu berubah, tidak terlalu nggak beda banget ya, tapi pengerjaannya saya contohkan keduanya harusnya ini dengan integral yang tentu dan integral yang tak tentu. Contoh soal dengan metode substitusi dulu. Oke. Ciri kembali lagi. Ciri integral yang bisa yang di dalam yang pada fungsi ada
Oke, kita lanjut. Tadi ada gangguan sinyal ya. Kita misalkan U-nya itu yang ada di dalam akarnya aja. Jadi di sini kita misal U sama dengan X ditambah X kuadrat. Maka DU atau turunannya U itu adalah turunan X itu 1, turunan X kuadrat, turunan pangkatnya ke depan 2X dx. Jangan lupa setelah menulis U, kalau kita menurunkan terhadap DU, ininya juga kita turunkan terhadap dx, berarti kita tulis dx di sini. Bedanya turunan substitusi yang tentu dan tak tentu itu adalah di sini nih. Kalau integral tak tentu, batasnya juga harus diubah. Jadi ketika batas dx itu 0 sampai 4, kita mengubah integral u menjadi fu du, maka batasnya harus berubah menjadi batas u. Sehingga di sini ketika x-nya fungsi bawah sama dengan 0, batas bawah x sama dengan 0, maka u-nya itu adalah substitusi aja X pada fungsi U yang kita misal. U 0 ditambah 0 kuadrat. Oh, berarti hasilnya 0. Tuh ya. Kemudian X sama dengan 4. Batas atasnya 4. Substitusikan ke fungsi U. U sama dengan 4 ditambah 4 kuadrat. 4 kuadrat 16 tambah 4, 20. Berarti batas atasnya jadi 20. Sehingga di sini kita dapatkan integral 0 sampai 4 akar dari X ditambah X kuadrat dikali 1 plus 2X dx itu adalah integral batas bawahnya jadi 0, batas U-nya X0 pas jadi U dia 0, batas bawahnya 4 pas jadi U dia 2, batas atas 4 pas jadi U dia 20, akar dari X ditambah X kuadrat itu adalah U, berarti akar dia sama U pangkat setengah, 1 plus 2X dx, 1 plus 2X dx ini adalah DU. Oke, berarti ini udah sama semua. Integral dx berubah jadi fungsi integral. Seperti tadi ya, 1/setengah ditambah 1, U pangkat setengah ditambah 1, batasnya dari 0 sampai 20. Nah, berarti jadi 2/, U pangkat setengah ditambah 1 itu 3/2, batasnya dari 0 sampai 20. Substitusi tinggal kita masukin ya, 2/3 dikali 20 pangkat 3/2 dikurang 2/3 dikalikan 0 pangkat 3/2. 0 pangkat berapapun kan hasilnya 0, maka habis, maka hasilnya tinggal 2/3 dikali 20 pangkat 3/2. Ini ya jawabannya. Oke, kemudian bagaimana untuk substitusi yang integral tentu? Nah, contohnya ada di soal nomor 2. Kita karena tidak mempertimbangkan batas, jadi kita nggak usah mengganti batas integralnya juga. Nah, kalau yang atas ini kita ganti juga. Batas-batas X integralnya juga harus kita ganti menjadi batas U, kalau mengganti fungsi yang diintegralkan jadi U. Itu yang jadi catatannya. Oke, contoh. Dengan menggunakan substitusi, hitung integral berikut. Integral X dikali sin X kuadrat dx. Oke, logikanya. Sebenarnya kan substitusi ini siapa yang jadi U? Kemudian pas jadi U, ada nggak turunannya di situ? Kan di situ ya challenge-nya. Oke, coba. Mutia. Bu.
Ya, di sini kita punya integral X dikali sin X kuadrat dx. Kira-kira yang jadi U-nya siapa? X kuadrat. Yang jadi U-nya X kuadrat. U sama dengan X kuadrat. Berarti DU-nya apa? 2X. Ya, 2X dx. D itu turunan. Jangan lupa ketika kita nulis DU, berarti di sini ada dx. Ya. Menandakan yang ini kita turunkan terhadap U, yang ini kita turunkan terhadap X. Oke, berarti integral X dikali sin X kuadrat dx bisa berubah jadi apa? Jadi integral Integral X. Integral X. Gimana? Integral X, kayak saya tulis dulu. Integral X U Gimana? integral X sin Ya, sin U, terus ya DU dikali DU per 2. DU per 2. Berarti ini ada DU, ini ada X. Gimana tuh jadinya? Oh, X. X-nya diganti sama Ini X dx itu kan sama dengan duanya boleh pindah ya. DU per 2. Sehingga di sini kita punya integral X dikali sin X kuadrat dx. X kuadratnya kan U. Sin ini berubah jadi sin U. Nah, X dx-nya ini X dx itu sama dengan setengah DU. X dx-nya setengah DU. Setengah boleh karena konstanta kita taruh di luar integral. X dx yang ini berubah jadi setengah DU. Berarti setengah kali sin U DU. Gitu. Yang tidak boleh, yang mungkin dulu waktu sekolah gitu ya, sama dengan integral yang ininya diubah nih jadi dx sama dengan du per 2x gitu ya. Mungkin dulu zaman sekolah nih. Kalau yang ingat, ini tidak saya benarkan secara penulisan. Karena cara pengintegralan nanti ada banyak ini yang dasar gitu. Kalau saya kasih soal aneh dikit aja, jadi salah. Nah, berarti yang salah ini ya, saya kasih warna merah. Yang salah penulisannya itu ketika ini yang DU per 2X, ini yang salah, sama dengan berarti integral X sin X kuadrat itu sama integral X dikali sin X kuadratnya dia jadi U, dx-nya berubah jadi DU per 2X. Nah, nanti X-nya di sini coret, X-nya di sini coret, habis. Maka integral sin U DU. Nah, ini secara penulisan kurang tepat. Yang ini juga kurang tepat cara penulisan seperti ini. Langsung aja, langsung kita tuliskan gitu. Yang X dx, berarti bukan gini ya. Langsung X dx itu adalah DU per 2. Integral sin berapa?
Ya, Bu. Integral sin berapa? Integral sin cos. Plus C. Nah, ini juga perbedaan lagi. Kalau integral tak tentu, itu U-nya kita kembaliin lagi ke X. Setelah kita integralkan, U-nya kembali lagi ke X. Berarti ini sama dengan minus setengah dikali cos X kuadrat plus C. Nah, ini untuk yang tak tentu. Kalau yang tentu atau integral berbatas, karena kita udah secara konsisten mengintegralkan fungsi U dengan batasannya juga batas U, maka tidak usah kita ubah lagi ke U. Jadi kalau tak tentu, kita mengubah batas sebelum diintegralkan. Kalau tentu, kita mengubah batas sebelum diintegralkan. Kalau integral tak tentu, setelah kita integralkan, kita kembalikan lagi ke X fungsinya. Tuh ya, tentang aturan substitusi. Sampai sini apa ada pertanyaan? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Bisa tidak ada, kita lanjut dulu. Karena kebetulan materinya nggak padat. Oke, yang tadi lanjut. Teori teknik pengintegralan. Yang kedua, gitu. Yang pertama substitusi. Ada dua, yang tentu dan tak tentu. Kalau yang tentu, itu ada batasnya, kita ganti batasnya sebelum diintegralkan ke dalam bentuk U. Kalau yang tak tentu, kita ubah di akhir. Setelah kita integralkan, ubah lagi ke dalam bentuk S. Kemudian ada yang disebut dengan integral parsial. Nah, seperti yang saya jelaskan di awal, bahwa teknik pengintegralan ini pasti bentuk umumnya itu adalah perkalian dari dua fungsi. Kalau substitusi, ciri-cirinya ada bentuk turunan di dalam integralnya gitu. Jadi kita misalkan sebagian dari fungsi yang diintegralkan, ternyata kita misalkan jadi U, ada bentuk turunannya. Kalau parsial, ini biasanya dia merupakan perkalian dari ke 5 bentuk fungsi. 5 bentuk fungsi itu adalah logaritma, inverse trigonometri, polinom, eksponensial, dan trigonometri. Jadi bisa kita lihat di kotak ini. Ini kenapa saya tulis urut, ini harus urut ya, urut, karena intinya semakin ke atas itu akan semakin menjadi U. Oke, maksudnya apa? Jadi parsial itu kan perkalian dua fungsi yang terdiri dari perkalian antara kelima ini nih, kombinasi kelima ini. Jadi misal logaritma dikali polinom, atau polinom dikali eksponensial, atau logaritma dikali trigonometri. Gitu. Nah, jadi dari kedua itu, perkalian fungsi itu, kita pilih salah satunya yang akan menjadi U, yang lainnya akan menjadi defi. Nah, maka hasil integralnya itu adalah U dikali V min integral V dikali DU. Oke, sebenarnya secara konsep, penentuan U dan defi itu adalah dengan memilih U yang lebih mudah untuk diturunkan, defi itu yang lebih mudah untuk diintegralkan. Tapi untuk tips, kita lihat eksponensial, trigonometri. Semakin ke atas itu akan semakin jadi U. Gitu. Contoh di sini. Misal kita punya integral X dikali sin X dx. Ini merupakan perkalian antara fungsi. Fungsi X itu fungsi apa ya? Ada yang tahu fungsi X ini fungsi apa? Pandu, kalau X itu fungsi apa sih?
Nggak tahu X fungsi apa? X di antara kelima ini nih, merupakan fungsi Eksponensial, Bu. polinom. Eksponensial itu yang bentuknya 3 pangkat X. 3 pangkat X, pangkat 3X. Itu eksponensial. Jadi X itu merupakan fungsi polinom. Fungsi polinom itu apa? Ingat di bagian sesi UTS gitu ya. Polinom itu fungsi yang linier. Linier itu kan X tambah 3 dan seterusnya. Ada yang fungsi kuadrat X kuadrat ditambah 3X plus 6 gitu misal. Ada yang fungsi pangkat 3, pangkat 4, dan seterusnya itu polinom. Eksponensial itu bentuknya ini, 3 pangkat X atau pangkat 3X. Yang ada eksponensial natural, ada eksponensial umum. Di reminder lagi. Kemudian logaritma. Logaritma sama, ada logaritma umum, ada logaritma natural. Ya, sehingga di sini untuk fungsi X itu merupakan fungsi polinom dan fungsi sin X itu adalah fungsi trigonometri. Oke, nah dari sini, dari urutan lipat, polinom sama trigonometri menang mana? Lebih atas mana? Polinom. Lebih atas polinom, maka yang jadi U itu adalah polinom. Sisanya jadi devi. Devi sin X dx. Yang jadi U kita turunkan dengan DU. DU untuk turunan X itu kan 1 sebenarnya 1 kali dx berarti tinggal dx saja. Yang jadi devi kita integralkan. Jadi tinggal V. Integral sin X itu adalah minus cos X. Oke, udah tahu yang jadi U dan yang jadi V pada integral parsial itu adalah rumusnya kan integral U kali dV sama dengan UV min integral V DU. Ini yang penting ya, yang diingat. Yang ya, berarti integral U dV, U-nya X, dV-nya itu adalah sin X dx sama dengan U kali V, U-nya itu X, di sini kita dapat X, ditulis V-nya itu min cos X, berarti ini dikali minus cos X, min integral V, V-nya itu adalah min cos X, dikali DU, DU-nya dx. Berarti di sini DU-nya jadi dx. Maka kita sederhanakan sama dengan integral dari minus x cos x ditambah min kali min gitu ya. Ini minnya keluar jadi plus cos x. Integral cos x itu sin x. Jangan lupa terakhir ketika kita mengintegralkan fungsi selalu ada plus c. Tuh. Ini parsial. Oke, contoh kedua pada parsial. Oke, biar ingat lipatnya ini ya. Contoh kedua pada parsial. Contoh kedua pada fungsi parsial. Jadi misal kita punya integral dari ln X. Ln X dx. Nah, coba Putra. Integral ln X dx ini kira-kira berapa ya?
Halo, Putra. Iya, Bu. Ya, kalau kita punya integral ln X, jadinya gimana ya? Berarti kita pakai U sama dengan ln X. Ya, betul. U sama dengan ln X. Nah, terus? Nah, berarti kan integral UdV sama dengan UV min integral VDU. Ya, Berarti bisa langsung aja, Bu. X kali ln X dikurangin integral VDU-nya, berarti X-nya didapat dari mana? kenapa, Bu? X-nya didapat dari mana? Kan U sama dengan ln X, berarti DU-nya itu sama dengan 1/X dx. Ya, betul. Berarti kalau DU sama dengan 1/X dx, maka DV sama dengan dx. dV Berarti sama dengan dx. iya, Ya, berarti betul. P-nya sama dengan X. Ya, V-nya sama dengan X. Ini bukan D-nya dicoret ya, tapi kan maksudnya ini kita integralkan. Anggaplah satu gitu. Integral 1 itu V terhadap dV, integral 1 itu dx terhadap X. Gitu ya. Makanya ini dV dx V-nya X. Oke, berarti boleh langsung sama dengan U dikali V, berarti U-nya? U-nya ln X dikali X. Ya, U-nya ln UV, X dikalikan V, V-nya X, terus? Dikurangin integral X kali 1/X dx. Ya, X dikali 1/X dx. Oke. Berarti sama dengan X kali ln X Ya, min. kurangin X plus C. Ya, X plus C. Karena ini X dibagi X habis, integral 1 itu X ya, plus C. Ya, oke. Thank you ini. Nah, jadi kalau ln, logaritma natural saja, itu nggak ada rumus langsungnya ya. Tapi kalau udah hafal mah pasti tahu lah ini. Dia menggunakan teknik parsial. Nggak bisa diintegralkan secara langsung. Soalnya kebanyakan gitu, ada yang kebalik, integral ln X apa? Dengan PD-nya 1/X, Bu. Salah. Integral 1/X, baru hasilnya ln X. Integral ln X itu nggak bisa langsung. Nggak ada. Atau kalaupun yang langsung, jawabannya ini. Ln X kali X min X, gitu ya. Oke, reminder saja. Ya, jawabannya betul. Ya, itu merupakan parsial. Kalau parsial ada batas, ya sama aja lah. Sama aja sebenarnya. Jadi, ln X dikali 1, parsial ada batasnya. Berarti dia tinggal dibatasin aja gitu di sini. Integral X ln X batasnya itu sampai berapa? Integral ini jadi ada batasnya. Intinya sama aja kalau yang tak tentu dari teknik pengintegralan parsial. Oke, soal-soal latihan. Nah, ini beberapa ada yang sudah diisi ya, sudah saya isi, beberapa ada yang belum. Yang paling mudah dulu, nah ini nomor 1. Nomor 1 ini integral, bisa langsung gitu kan ya. Integral X pangkat sesuatu, X pangkat 2014 gitu kan, itu kan 1/2015, X pangkat 2015. Ingat rumus yang tadi di awal, integral X pangkat N sama dengan 1/N ditambah 1, X pangkat N-nya ditambah 1.
ditambah 2014 dikali E pangkat X. Nah, eksponen kali konstanta kan sama aja. E pangkat X diturunkan, diintegralkan tetap E pangkat X. Jadinya 2014 E pangkat X ditambah 2014. Integral dari 2014, konstanta aja kan, konstanta kali X. 2014 kali X. Jangan lupa plus C. Nah, ini. Kemudian yang B. Nah, yang B, walaupun dia perkalian, tapi kan bisa disederhanakan. Integral dari X kuadrat ditambah 2X tambah 1 dikali 1/X gitu. Terus langsung mikir, oh karena ini dikali, apa ya, substitusi turunannya nggak ada. Oh bukan, parsial juga bukan gitu. Terus nanti kita bahas dekomposisi juga bukan. Nah, ini agak mengecoh yang tadi saya bilang, integral atau kalkulus 1 ini soalnya bisa diapa-apain, bisa kita buat mudah banget sampai sulit banget gitu ya. Jadi ini saya akan buat sedang tentunya. Nah, di sini tinggal kaliin aja kan bisa gitu kan. X dikali 1/X kan berarti tinggal X. 2X dikali 1/X kan 2. 1 kali 1/X plus 1/X gitu. Nggak usah pakai teknik pengintegralan, walaupun ini perkalian, tapi bisa disederhanakan. Jadi tipsnya lagi, untuk menyelesaikan soal integral, sederhanain dulu aja sesederhana mungkin. Maka ini tinggal diintegral biasa, integral X setengah X kuadrat, tambah 2, integral 2X, integral 1/X, ln mutlak X plus C. Sama, yang ini juga langsung, integral X setengah X kuadrat, integral 2X, integral E pangkat X plus 2, ya E pangkat X plus 2 batasnya dari 0 sampai 1. Yang ini juga bisa langsung, caranya sama. Yang ini juga langsung sama gitu. Kalau yang udah biasa, biasanya sebaris selesai. Nah, kayak gini ya. Nah, yang nomor F juga masih langsung. Yang nomor G masih langsung. Yang nomor H masih langsung, tapi memang bentuknya macam-macam. Ini ada eksponen, ada yang seper, ada akar, ada rasional, ada konstanta sembarang. Ya, jadi tapi intinya semuanya walaupun bentuknya beda-beda bisa diintegralkan secara langsung. Jadi nggak apa-apa, bisa langsung diintegralin aja. Integral E pangkat X min 1, E pangkat X min 1, 1/2X, integral 1/X itu ln X, setengahnya keluar, jadi tinggal integral 1/X ln X. Integral akar, ini sebenarnya sering ya, tadi udah kita bahas, integral akar itu 2/3X pangkat 3/2, integral 1/3 akar X, nah boleh nih 1/3 dikali, si akar X ini kan X pangkat min setengah, tinggal 1/min setengah tambah 1, X pangkat min setengah tambah 1, integral konstanta dikalikan X. Di bawah tinggal disederhanakan saja. Gitu. Nah, yang agak mengecoh-ngecoh, nah ini yang saya bilang contoh soal nomor 2. Jika diketahui integral dari 0 sampai min 4 fx dx sama dengan 5, nah ini contoh soal yang kita disuruh mengintegralkan fungsi, tapi fungsinya nggak ada gitu ya. Kita disuruh cari, tapi fungsinya nggak ada. Nah, nomor 2 ini bisa menggunakan substitusi. Jadi kita misalkan U sama dengan 2 min X, U sama dengan 2 min X, substitusi, iya betul, substitusi yang ada batas, berarti substitusi integral tentu. U sama dengan 2 min X, DU sama dengan minus integral 2 kurang X kan min 1 ya, diturunin min 1 dx. Nah, karena substitusi berbatas, batasnya harus kita ganti. Saat X sama dengan 2, maka U-nya jadi 2 kurang 2 sama dengan 0.
Berarti batas bawahnya tadinya 2 berubah ke dalam U. Fungsi U ini 2 kurang X, X-nya 2, 2 kurang 2 sama dengan 0. Saat X-nya sama dengan 6, maka U sama dengan batas atas. Batas atasnya 6 dikurangi, batas atasnya 6, fungsi U-nya 2 kurang X, X-nya 6, berarti 2 dikurangi 6 sama dengan min 4. Sehingga integral dari 2 sampai 6 F 2 min X dx itu adalah integral batas 2 berubah jadi 0, batas atas berubah jadi minus 4, F dari 2 min X berubah menjadi U, dx, ini kan du-nya min dx, berarti dx sama dengan minus du. Jadi ini minus du. Ternyata kita punya integral 0 sampai min 4 fx dx 5. Berarti integral 0 sampai min 4 fu du sama dengan 5 juga. Hasilnya ada minus. Jawabannya min 5. Nah, ini adalah teknik pengintegralan yang substitusi. Ya, diingat. Saya agak bahas cepat. Ya, yang jawabannya juga udah ditulis di ini. Nomor 3, ini jadi latihan soal. Nomor 4, ini jadi latihan soal. Beberapa saya contohkan. Nah, ini ya, substitusi. Ingat intinya, substitusi dengan integral tentu batasnya diganti, di ujung X-nya atau U-nya, ini harusnya U ya, nggak usah diganti. U-nya nggak usah diganti jadi X. Tapi kalau yang tidak ada batasnya, X-nya diganti lagi, U-nya diganti, dikembaliin lagi ke X. Oke. Kita bahas yang ini ya. Ada suatu teknik pengintegralan yang ngerjainnya tuh nggak cuma satu, nggak cuma sekali, tapi nggak cuma satu teknik gitu, tapi bisa 2 teknik. Kan sampai sini kita mengetahui teknik pengintegralan itu 2, yaitu yang substitusi dan yang parsial. Nah, ada permasalahan integral yang apabila dicari solusinya atau kita pengen selesaiin rumusannya, dia pakai dua-duanya, pakai maruk dia ceritanya, pakai substitusi juga, pakai parsial juga. Oke, contohnya itu adalah soal ini. Integral dari X pangkat 3 cos dari 4X kuadrat dx. Simple, terlihatnya simple. Terlihat simple di mana? Oh, ini perkalian. X pangkat 3 polinom. Cos 4X kuadrat trigono. Parsial, polinom kali trigono. Kalau yang apa namanya nih? Yang berpikir singkat gitu ya, berpikir singkat. Ini tinggal gini aja, U-nya X pangkat 3, DU-nya 3X kuadrat dx, dV-nya cos dari 4X kuadrat. V-nya,
kok integral ini nggak ada gitu. Integral cos 4x pangkat 2 nggak ada, apa integralnya gitu. Nggak bisa dikerjain gitu kan ya. Nah, caranya untuk pada soal ini kita menggunakan dua lapis. Pertama, disubstitusi dulu. Substitusi konsepnya, pilih U yang ada turunannya gitu kan ya. Langkah pertama ini disubstitusi dulu. Apa yang lebih ribet? X pangkat 3 sama cos 4x kuadrat. Lebih ribet yang cos udah gitu dikuadratin lagi gitu kan ya. Pasti yang jadi U di dalam fungsinya. Maka yang jadi U itu adalah 4x kuadrat dx. Turunkan turunannya du sama dengan 4 kali 2 8x dx. Loh, kita punyanya x pangkat 3 nih. Di sini mintanya x dx aja. Nah, sehingga integralnya nih kita pecah. X pangkat 3 itu kan X dikali X kuadrat dikali cos 4X kuadrat dx. Nah, maka ini sama dengan integral X dikali X kuadrat. Nah, X dx yang ini, yang depan sama paling belakang, itu menjadi sama dengan 1/8 du. Berarti jadi tinggal integral 1/8 du. Kemudian X kuadrat ini jadi ke sini nih. U/4 sama dengan X kuadrat itu tinggal U/4. U/4 dikali cos 4x kuadrat ini jadi U. Cos U du. Oke, semuanya udah U. Sama dengan 8 kali 4. 8 kali 4, 16. 8/32 berarti 1/32 dikali integral U kali cos U du. Nah, ini setelah kita substitusi, baru yang kedua itu kita lakukan parsial. Dia merupakan perkalian antara polinom, di sini polinomnya linear derajat 1 dan cos U, trigonometri. Parsial misal U bintang gitu ya. U bintang itu adalah U. Du bintang itu kan berarti 1. dV-nya sama dengan cos U. V-nya itu adalah integral cos itu adalah sin U. Maka integralnya adalah integral dari 1/32 kali integral U cos U du sama dengan U dikali V berarti 1/32 dikali U kali V. V-nya sin U dikurangi integral V. V-nya sin U du. Du-nya 1. Du ya. Du bintangnya du. Du. Berarti ini sama dengan dikurangi integral sin min cos berarti ditambah cos U plus C. Nah, U-nya kembaliin lagi ke si X. Berarti ini sama dengan 1/32 dikali 4x kuadrat dikali sin 4x kuadrat ditambah cos 4x kuadrat dikali plus C. Nah, ini hasil integralnya. Ini adalah contoh integral yang menggunakan parsial juga, substitusi juga. 2 ya, 2 kali.
Tuh, jawabannya sudah saya tulis di sini. Tuh ya, sederhanakan seharusnya sama. Ini. Tuh, contoh soal yang tadi. Yang agak sulit gitu ya di sini. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, latihannya memang sengaja nggak bolong semua ya, ada beberapa yang sudah saya jawab, diharapkan bisa menjadi ini. Oke, teknik pengintegralan selanjutnya itu ada yang disebut dengan dekomposisi fraksi parsial atau dekomposisi pecahan fraksial. Ciri-ciri dari fungsi dekomposisi pecahan parsial ini itu bentuknya adalah bentuk perperan. Berarti integral dari Px dibagi Qx dengan Px dan Qx itu polinom. Px itu polinom yang lebih kecil ordernya daripada Qx. Jadi misal kalau integral Px per Qx, Px-nya order 2, Qx-nya lebih tinggi lagi, order 3, order 4, dan seterusnya gitu. Jadi kalau Px-nya cuman integral dari X kuadrat ditambah 3X plus 4, nah maka yang Qx-nya X pangkat 3 ditambah 2X kuadrat dan seterusnya. Kalau ternyata kita temui lebih tinggi yang atas, maka bisa kita bagi. Kita bagi menjadi dengan cara aljabar dari fungsi pembagian bilangan polinom. Yang di reminder lagi, ada di pelajarannya waktu SMK. Ya, semua itu matematika dasar. Oke. Pada dekomposisi pecahan parsial ini ada beberapa kasus. Tuh ya. Kasusnya dilihat dari Ibu, maaf baru join, mati lampu ini aku baru beli paketan. kemana aja. Bohong, Tommy, bohong. Ketiduran kali, malam tahun baruannya masih lanjut. Enggak, Bu. Oke. Ngikutin aja ya, Alex ya. Nah, di sini Iya, Bu. di dekomposisi pecahan parsial tadi, bentuk integralnya itu adalah integral yang perperan, tapi perperan dia khusus untuk bilangan polinom, tuh ya, khusus untuk bilangan polinom Px per Qx. Nah, ada beberapa kasus dari fungsi yang bawah yang kita bahas di sini, cukup 2 kasus aja. Kasus pertama itu penyebut Qx berupa hasil faktor linier yang berbeda. Maka bentuk pemisalannya itu adalah A1 per A1X tambah B1, A2 per A2X tambah B2, dan seterusnya. Contoh, di sini kita tentukan integral dari X kuadrat tambah 2X min 1 per 2X pangkat 3 tambah 3X kuadrat min 2X. Kalau sering latihan integral, ini langsung deng, oh bentuk perperan, pasti dekomposisi. Dekomposisi, sekarang cara mengerjakan dekomposisi itu adalah kita faktorkan si penyebutnya. Penyebutnya kita punya 2X pangkat 3 ditambah 3X kuadrat min 2X. Kita faktorkan, paling gampang keluarin X-nya. X dikali 2X kuadrat tambah 3X min 2. Nah, kemudian di sini kita punya 2X kuadrat ditambah 3X min 2 difaktorkan. Nah, ini ceritanya singkat cerita aja ya. Dari 2X pangkat 3 ini kita faktorkan jadi 2X min 1 kali X plus 2.
kasus 1, hasil pemfaktoran dari penyebutnya semuanya beda gitu, tidak berulang. X dikali 2x min 1 kali x plus 2. Maka pemisalan dari integralnya, integral dari ini adalah akan kita paksa buat sama dengan integral dari pemfaktoran yang satu. Pemfaktoran yang satu jadi A per X, ditambah pemfaktoran yang kedua, 2B per 2X min 1. Pemfaktoran yang ketiga, X plus 2, berarti C per X plus 2. Ini kasus yang pertama. Oke, coba Alex, berarti kalau misal saya punya integral 1 per X kuadrat min 3X ditambah dikurang 2. Ini bentuk dekomposisi fraksi parsialnya berarti gimana? Diintegralin dulu, Bu. Difaktorin dulu penyebutnya. Ah iya, difaktorin. Jadi, bentar, Bu. Ininya harusnya min X. X min 2, X plus 1. Iya, berarti kan jadi X min 2 dikali X plus 1. Yang bawahnya difaktorin jadi seperti ini. Berarti bentuk dekomposisinya jadi apa? Lihat contoh yang bawah. Dipisah, Bu, jadi 1 per X min 2. Gitu. Dipisah nggak sih, Bu? Jadi kayak 1 per X min 2 ditambah Iya. 1 per X plus 1. Iya, bukan 1, tapi A sama B. Ya, Oh, dijadiin X plus variabel. 1. Ya, jadi dekomposisi ini itu kita memisahkan si penyebut. Penyebutnya kan di bawah nih, 2X pangkat 3 tambah 3X kuadrat 1. Apabila faktornya berbeda, maka ini pemisalan AB-AB-nya jadi A per faktor pertama tambah B per faktor kedua dx. Ini cara dekomposisi ya. Caranya tuh gini, kita ngubah A sama B. Nah, kemudian sebenarnya konsepnya itu adalah kalau yang dekomposisi bawahnya itu adalah pangkat 3, nah biasanya hurufnya nih sampai C, A, B, C. Kalau pangkat 4, berarti hurufnya sampai D, A, B, C, D. Gitu. Untuk kasus berapapun. Untuk kasus 1, ini apabila pemfaktoran si pembilangnya itu adalah pemfaktoran yang tidak berulang atau beda-beda semua. Maka pemisalannya itu adalah seperti ini. A per X ditambah B per 2X min 1 ditambah C per X plus 2. Oke, dari sini kita ingin mencari nilai A, B, dan C sehingga yang membuat si persamaan yang kanan ini akan sama dengan fungsi yang di kiri. Gitu. Nah, maka ini kita faktorkan per X dikali 2X min 1 dikali X plus 2. Kita bagi nih pembagian bilangan biasa ya, ini X dikali 2X min 1 kali X plus 2. X dibagi X
Ini kan tinggal 2x min 1 kali x plus 2 dikali A, berarti tinggal A dikali 2x min 1 kali x plus 2. Ini dibagi ke B, berarti tinggal B dikali X kali X plus 2. Ini dibagi ke C, berarti tinggal C dikali X kali X 2X min 1. Nah, ini. Kemudian kita ingin bahwa fungsi yang ini akan sama dengan fungsi yang ini kan. Nah, karena yang bawahnya itu pemfaktoran, berarti kan kalau dikaliin hasilnya kan ini tetap akan jadi 2x pangkat 3 tambah 3x kuadrat min 2. Maka yang atasnya harus kita buat sama. Berarti ya cara mengetahui gimana caranya biar sama, habis itu ini dikaliin gitu. A dikali A dikali 2x plus 1 kali x plus 2. Berarti jadinya A dikali 2x dikali x itu 2x kuadrat. Terus ditambah 2x kali 2, 4x. Ditambah 1 kalikan x, x ditambah 1 kali 2, 2. Ditambah B dikalikan, ini kan x kuadrat, x dikali x plus 2, berarti jadinya x kuadrat ditambah 2. Kemudian ditambah C dikalikan, ini juga kalikan, berarti jadinya Bu, itu duanya bukan 2x, Bu. min x. Oh iya, betul, 2x. Nah, kemudian yang pangkat 2 sama yang pangkat 2 digabungin nih. Yang punya A, yang pangkat X kuadrat itu kan 2 kali A, 2A. Yang punya B, yang pangkat X kuadrat itu kan plus B. Yang pangkat C, yang punya X kuadrat itu kan 2 ya. 2C kali X kuadrat. Kemudian di sini yang punya X A ada 4X tambah X, berarti jadinya 5X. 5X dikalikan A, berarti ini harusnya 5 ya. Salah. 5. Kemudian yang punya B ada 2B, yang punya C ada min C. Yang enggak ada X-nya, cuman punya si A, tambah 2A. Plus 2A. Nah, ini harus sama nih. Ini harus sama. Yang kanan sama yang kiri. Nah, maka yang enggak ada X-nya, posisinya juga harusnya nilainya sama. 2A akan sama dengan min 1. Dari sini akan kita dapatkan. Benerin ya, kayaknya ini salah deh. Nah, 2A kita samakan dengan yang di sini. Berarti akan didapatkan 2A sama dengan min 1. Maka akan didapatkan A sama dengan min setengah. Gini kan ya. Kemudian yang ininya juga nih. 5A tambah 2B min C yang sama dengan X itu hasilnya adalah 2 nih, 2X. Maka akan didapatkan biar rapih ya. Terus yang kedua, yang punya X kita punya 5A ditambah 2B dikurang C sama dengan
yang sama dengan ini 2. Nah, A-nya udah dapat setengah, berarti